Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Eka Febrianti, yang kedua Yusriandi, dan yang terakhir Humaida Tuzahra. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penetapan harga transfer. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer kepada suatu pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembukaan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Di dalam suatu perusahaan terdapat dua divisi, yaitu divisi yang menjual produk dan divisi yang membeli produk, di mana divisi penjual dapat menjual produk pada pihak luar dan ke divisi pembeli. Begitu juga sebaliknya, divisi pembeli dapat membeli produk dari sumber luar atau dari divisi penjual. Tujuan yang diinginkan dalam harga transfer. Yang pertama, memaksimalkan penghasilan global. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja anak cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, menghindarkan pengendalian devisa. Yang kelima, mengontrol kredibilitas asosiasi. Yang keenam, mengurangi risiko moneter. Yang ketujuh, mengatur arus kas anak cabang yang memadai. Yang kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Yang kesembilan, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. Yang kesepuluh, mengurangi risiko pengambil alihkan oleh pemerintah. Yang kesebelas, memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang ke-12, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ke-13, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang terakhir, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Harga transfer juga sering memicu masalah, terutama pada pemicuan harga pekatannya. Harga transfer dalam lingkup nasional, global, dan internasional. Harga transfer dalam lingkup nasional. Harga transfer adalah harga jual barang atau jasa yang dikirim dari suatu pusat pertanggungjawaban yang lain dalam sebuah perusahaan. Penentuan harga transfer yang tidak akurat menyebabkan ukuran kinerja yang tidak akurat, dan ini menyebabkan pemberian insentif yang tidak akurat pula, sehingga manajer tidak termotivasi untuk mengupayakan tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Harga transfer dan globalisasi. Pertumbuhan arus barang dan jasa secara global serta meningkatnya merger dan akuisisi lintas negara secara dramatis menyebabkan meningkatnya volume perdagangan intra perusahaan. Penentuan harga transfer berkaitan dengan penentuan harga barang dan jasa yang berpindah tangan antar entitas-entitas yang terkait dalam perdagangan intra perusahaan. Harga transfer internasional. Pada perusahaan yang beroperasi dalam satu yurisdiksi, harga transfer bersifat hipotetis. Konsekuensi ekonomi harga transfer ini adalah berkenaan dengan
kompensasi yang diterima oleh manajer unit pengirim maupun manajer unit penerima. Harga transfer yang terlalu rendah merugikan manajer unit pengirim, sedangkan harga transfer yang terlalu tinggi akan merugikan manajer unit penerima. Variabel-variabel dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, faktor pajak. Harga transaksi yang wajar merupakan harga yang akan diterima oleh pihak-pihak tidak berhubungan istimewa untuk barang-barang yang sama atau serupa. Yang kedua, faktor tarif. Tarif yang dikenakan untuk barang-barang impor juga mempengaruhi kebijakan penentuan harga transfer perusahaan multinasional. Yang ketiga, faktor daya saing. Pertimbangan daya saing seperti itu harus diseimbangkan terhadap banyak kerugian berakibat sebaliknya. Yang keempat, risiko lingkungan. Apabila faktor daya saing luar negeri dapat menjamin harga transfer yang rendah dan dibebankan kepada anak perusahaan luar negeri, risiko atas harga inflasi yang sangat tinggi dapat mengakibatkan hal yang sebaliknya. Yang kelima, faktor evaluasi kinerja. Kebijakan harga transfer juga dipengaruhi oleh pengaruh mereka terhadap perilaku manajemen, dan seringkali merupakan penentu kinerja perusahaan yang utama. Yang keenam, kontribusi akuntansi. Para akuntan manajemen dapat memainkan peranan yang signifikan dalam menghitung keseimbangan dalam strategi penentuan harga transfer. Pihak-pihak utama yang dipengaruhi pemilihan penentuan harga transfer. Yang pertama, pihak internal. Karyawan dari berbagai divisi yang berbeda dari sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh metode penentuan harga transfer yang dipilih. Yang kedua, pihak eksternal. Badan-badan pemerintah domestik adalah meliputi instansi-instansi pemungutan pajak lokal dan nasional, badan legislatif, dan lembaga-lembaga regulator dan pelaksana. Lembaga-lembaga pemungutan pajak domestik berkepentingan dengan pemungutan pajak yang layak. Metodologi penentuan harga transfer. Dalam suatu dunia dengan harga transfer yang sangat kompetitif, tidak akan menjadi masalah besar ketika hendak menetapkan harga transfer sumber daya dan jasa antar perusahaan. Namun demikian, jarang sekali terdapat pasar eksternal yang kompetitif untuk produk-produk yang ditransfer antar entitas yang berhubungan istimewa tersebut. Masalah penentuan ini sangat terasa dalam tingkat internasional. Karena itu, hadirlah konsep akuntansi biaya ini dari satu negara ke negara lainnya. Yang pertama, harga versus biaya versus. Sistem harga transfer berbasis biaya dapat menanggulangi kebanyakan kekurangan ini. Sistem ini sederhana digunakan, didasarkan pada data yang langsung tersedia, mudah untuk dijelaskan kepada otoritas pajak, dan merupakan hal yang sering dilakukan, sehingga dapat menghindari terjadinya friksi internal yang sering terjadi apabila sistem atribut digunakan. Yang kedua, prinsip wajar. Harga transfer antar perusahaan dengan menggadaikan transaksi itu terjadi antara pihak-pihak yang tidak berhubungan istimewa di pasar yang kompetitif. Yang ketiga, metode harga tidak terkontrol yang setara. Metode ini tepat digunakan jika barang tersedia dalam jumlah cukup sehingga penjualan yang dikontrol pada dasarnya sebanding dengan penjualan pada pasar terbuka. Keempat, metode transaksi tidak terkontrol yang setara. Untuk pengalihan aktiva tidak berwujud, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat royalti acuan dengan mengacu pada transaksi yang tak terkontrol di mana aktiva tidak berwujud yang sama dialihkan. Metode harga jual beli, maksudnya metode harga jual kembali.
Metode ini menghitung harga transaksi yang wajar yang diawali dengan harga yang dikenakan atas penjualan barang yang dimaksud dengan pembeli yang independen. Metode penentuan biaya plus. Metode ini secara khusus berguna apabila barang semi jadi dialihkan antara perusahaan afiliasi luar negeri atau jika satu entitas merupakan subkontraktor bagi perusahaan lain. Metode laba sebanding. Yang ketujuh, metode ini umumnya memerlukan penyesuaian antara perbedaan pihak yang dibandingkan. Faktor yang memerlukan penyesuaian tersebut adalah kondisi penjualan yang berbeda, perbedaan biaya modal, resiko nilai tukar valuta asing dan resiko lainnya, dan perbedaan dalam praktik pengukuran akuntansi. Metode pemisahan laba. Metode ini digunakan jika acuan produk atau pasar tidak tersedia. Nomor ke-9, metode penentuan harga lainnya. Menurut OECD harus diakui bahwa harga yang wajar dalam banyak kasus tidak dapat ditetapkan dengan tepat dan bahwa dalam situasi seperti itu akan dipandang perlu untuk mencari perkiraan wajar dan mendekatinya. 10. Perjanjian penentuan harga lanjutan. Mekanisme yang digunakan oleh perusahaan multinasional dan otoritas pajak untuk secara sukarela menegosiasikan metodologi penentuan harga transfer yang disepakati dan mengikat kedua belah pihak. Dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarang menentukan harga. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar. Market Basic Transfer Price. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Selanjutnya, harga transfer berdasarkan biaya, Cost Basic Transfer Price. Perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penetapan harga transfer metode ini relatif mudah diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah kepada putusan yang buruk. Kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada intensif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.